Orang yang punya hutang, yakin hutangnya lunas. Kalau ada orang bilang, mana sedekah itu, hutang saya tetap gini-gini aja. Nih, buktinya nih. Ini orang yang ngomong di panggung nih, orang pertama yang ngerasain betul-betul itu. Yang memang dia tidak berdiri sendiri sedekah itu. Ada sholat malam, ada sholat duha, ada cium tangan sama orang tua, ya, ada mahabbah sama guru. Ya penuhin dong semuanya. Supaya makin cepat perjalanan. Tapi saya menolak kalau dibilang, sedekah mah belum tentu berhasil. Saya nolak betul. Nah disinilah saya bilang, saya kadang netesin air mata itu, alhamdulillah Allah mah cuma kasih saya beban ekonomi gitu. Bagaimana kalau saya dikasih beban kayak bapak kita yang satu ini? Aduh, saya mah nggak sanggup tuh. Saya mah mendingan punya utang dah gitu ya. Ya daripada istilahnya itu punya penyakit kanker, punya bener loh, innalillahi itu bener. Allah karim, mudah-mudahan Indonesia dibebasin lah dari penyakit-penyakit yang kayak begitu ya. Amin. Ya tentu saja juga tidak ada yang enak, punya utang juga kita bisa kayak punya badan kayak gak punya nyawa. Saya ngerasain itu. Bagaimana orang yang punya utang, saya 3 kali loh pengen bunuh diri itu. Alhamdulillah susah bunuh diri itu. Iya nggak gampang itu. Emang umur takdir Allah ya. Pengen bunuh diri sekali gagal. Sekali lagi gagal, sekali lagi waktu di dalam penjara gitu. Ya siapa ya ketika di dalam penjara kan kita ngerasanya udah kayak nggak ada nama, nggak ada apa gitu. Malu, tapi Ustaz. Gagal itu. Kain yang saya mau pakai buat bunuh diri itu pendek kainnya. Jadi nggak sampai. Ada aja. Baik Ustaz, nanti kita lanjutkan kembali setelah kita saksikan pesan-pesan berikut ini. Tetap di nikmatnya sedekah. Sebelum iklan pesan-pesan berikut ini, kita ngomong ada salah satu jemaah yang nggak pakai jilbab, akhirnya dengan teguran Ustaz dia pakai jilbab. Mungkin kita silakan untuk bisa bicara gitu Ustaz ya. Iya, silakan. Ya, silakan Ibu Sinta. Ya. Bismillahirrahmanirrahim, grogi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bersyukur sekali, alhamdulillah mendapatkan taufik hidayah, mungkin melalui Ustadz Yusuf Mansur. Jujur dari tahun 2001 niatan saya memang untuk menutup aurat, tapi entah kenapa masih ada keraguan-raguan. Itu saya takut saya tidak bisa konsekuen dengan sikap dan perilaku saya. Kemudian ya panggilan itu saya sia-siakan begitu saja. Tapi akhir tahun 2008 kemarin niatan itu datang lagi. Masih dengan keraguan-raguan yang sama, padahal suami saya Hindi sangat mendukung dan mensupport saya. Alhamdulillah di acara yang kemarin saya yakin semua itu karena gerakan Allah. Dan semua itu mungkin saya mendapatkan jawaban dari yang saya cari-cari dan keraguan-raguan saya melalui Ustadz Yusuf Mansur. Insya Allah saya bisa menutup aurat. Dan alhamdulillah suami juga terus mendukung, dan rasanya hati ini memang kasar, istilahnya adem gitu, luar dalam tuh saya menjadi lebih tenang, lebih damai. Saya mohon sekali mungkin bagi pemirsa jangan berpikiran negatif atau tidak baik. Bersyukur Ustadz sangat dekat dengan jamaah dan memperhatikan. Semoga itu semua gerakan Allah yang baik untuk kita semua. Saya rasa itu. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, alhamdulillah. Ini ada SMS nih dari pemirsa. Dari 02198883 sekian. Tadi kan saya ceritanya saya pengen bunuh diri ya. Itu saya pernah nelan obat sampai banyak. Sampai di tenggorokan kesedek. Dia keluar lagi obatnya. Saya liatin tuh obat, kenapa lu keluar lagi, saya bilang gitu. Bener itu waktu itu saya di Bintaro ya, kayaknya udah nggak pengen hidup dah. Itu kebetulan emang lagi pusing kuadrat, udah pusing kepala, pusing urusan, tak makan itu pil yang banyak, nyangkut di sini, keluar lagi gitu. Istri saya juga nggak tahu nih ceritanya ini. Nah ini ada jemaah nih lucu, subhanallah dia bilang, saya juga ngerasain banget tuh, ketika saya mau bunuh diri, yang rasanya emang udah di ujung tanduk, tapi alhamdulillah pas mau bunuh diri anak saya lahir. Akhirnya saya nggak jadi bunuh diri. Iya juga. Lucu juga ini. Subhanallah, banyak nih ininya SMS-nya ya. Apa nih?
Saya habis jual TV terus sebagian uang aneh kasih ke panti asuhan dekat rumah. Kebetulan di situ ada anak asuh yang kena penyakit yang kepalanya gede. Oh, itu apa namanya itu? Hidrosepalus ya. Iya gitu namanya ya. Alhamdulillah banget deh. Saya merasa jadi orang bener kepalanya. Iya. Iya benar itu yang saya bilang. Begitu kita berangkat ke orang-orang yang susah, Ji, seketika kita merasa apa yang salah sama kita nggak ada, kecuali kita emang kurang bersyukur gitu aja, kurang terima keadaan, kurang segala macam. Nah ini pemirsa, tadi ketika off air Ibu Santi mau nambahin sesuatu ya, pengalaman tentang bagaimana mengubah suami ya dengan apa gitu ya bisa menjadi orang yang saleh. Silakan Ibu. Terima kasih kesempatannya lagi Pak Ustadz. Semoga ini mudah-mudahan bermanfaat ya, untuk yang lain. Begini Pak Ustadz, saya tinggal di Brunei 3 tahun. Saya tinggal di England 3 tahun. Waktu itu suami saya belum sembayang. Ya Allah, kapan saya pergi haji tahun 1991 Pak Ustadz. Tapi ya Allah, kapan suami saya sembayang, sampai saya menangis tiap malam. Saya bangun jam 2 sampai terus sampai jam 5. Terus ya Allah, saya bilang, tolong. Akhirnya saya sedekah dengan apa? Saya selalu ngirim uang dengan ibu saya melalui amplop Pak Ustadz. Dari England ke Indonesia 3 tahun Pak Ustadz. Amplop, tidak pakai American Express, karena dengan 3 pound itu bisa sampai. Dikasih uang. Amplop kayak pakai ponsel. Ada untuk isinya untuk karena ibu ini hak ya Allah, tolong ini hak ibu saya, hak anak saya untuk sekolah. Alhamdulillah Pak Ustadz, itu emang Allah maha luas ilmunya. Betul-betul saya rasakan Pak Ustadz. Waktu itu suami saya bilang, "Pak, ada yang meninggal, Pak." Enak aja kamu menduhai Allah katanya. Ini kok bau wangi, Pak. Wallahu alam Pak Ustadz. Wallahu alam ya. Ada 6 kali Pak Ustadz. Ini miracle-nya. Dari mana saya di sini nggak ada dukun di England, saya bilang. Artinya ya Allah, uak saya, besan saya, paman saya, akhirnya di situ suami saya sujud sama Allah. Disitulah betul-betul nanti Pak Ustadz bisa menanyakan langsung dengan suami saya. Itu akhirnya suami saya mendapat hidayah di situ Pak Ustadz. Karena memang itu cium baunya, karena tapi saya nggak tahu siapa orang yang meninggal, tapi itu baunya di England itu udah kecium bau bunga itu, ada yang meninggal. Saya telepon dari Jakarta, ada Teh Santi, ada yang meninggal ya. Di sini udah tahu kok baunya gitu. Sama Charlie juga, ada anak saya sini Charlie. Charlie ada satu lagi Charlie. Kok di dapur ada, itu paman saya. Subhanallah, betul. Ini benar-benar Allah tuh maha goib. Ya. Betul-betul Pak Ustadz. Saya merasakan dan saya sedekah. Alhamdulillah di kampung saya. Bukan saya ria nih Pak Ustadz. Di kampung saya alhamdulillah banyak masalah-masalah yang prihatin sekali Pak Ustadz. Ya. Alhamdulillah Pak Ustadz, saya sudah ada 30 lebih musola dengan sedekah. Mereka itu betul-betul harus dirangkul Pak Ustadz. Mudah-mudahan kalau misalnya ada orang yang itu masjid, ya semen juga udah Allah maha melihat siapa yang benar jalannya Pak Ustadz. Ya. Mudah-mudahan permisa kalau misalnya ada yang minta bantuan dari musola, maksud saya minta tolonglah. Betul-betul memang mereka di daerah saya betul Pak Ustadz. Iya. Ya, begitu aja Pak Ustadz. Suami saya sembahyang alhamdulillah sekarang. Ya. Puasanya sudah ada 10 tahun, Ramadannya alhamdulillah. Karena dia orang Scotland, orang asing. Dia? Iya, orang Scotland dia Pak Ustadz. Aturan bawa kemarin nih. Di Afrika sekarang Pak Ustadz. Jauh banget. Insya Allah Pak Ustadz. Ya, baik. Next time, oke. Terima kasih banyak Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Salam. Ini ada barusan juga yang SMS, barangkali tidak terlalu mendengar ya beliau. Dari hamba Allah. Assalamualaikum, apa kabar Ustadz? Ustadz tolong dijelaskan, ilmu apa yang tadi kalau diinjek kepada orang, maksudnya bukan diinjek ya, diinjek. Injek. Iya kan, kalau disuntik gitu. Kalau disuntik ke orang, dia jadi berubah. Maksud itu ilmu sedekah, ya ilmu kita ini, nikmatnya sedekah kan belajar tentang ilmu sedekah toh. Itu kalau yang miskin bersedekah dia jadi kaya. Kalau yang kaya bersedekah tambah kaya. Maksudnya jadi miskin lagi. Miskin jadi kaya, kaya tambah kaya dan tambah makmur. Tambah apa lagi? Tambah barokah, tambah panjang umur gitu ya. Terus kalau sedekah dipakai sama yang sakit jadi sembuh. Yang sembuh jadi
terjaga kesehatannya. Yang belum kawin sedekah. Kawin. Jadi kawin. Yang sudah kawin sedekah. Yang sudah kawin jadi punya anak. Yang punya utang sedekah jadi lunas. Yang lunas sedekah jadi bisa ngutangin. Iya, bener loh. Nanti saudara-saudara yang pada punya utang akan merasakan nikmatnya ngutangin. Pada saat itu, saudara ingat nasib saudara dulu. Ketika ngutangin begini kalimatnya, sini. Berapa minjemnya?